Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umar Wiraudaksuma. Saya berasal dari Sastra Jepang, angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar-dasar ilmu pengetahuan budaya, trajektori budaya part 2, yaitu Renaissance and the Age of Exploration. Oke, PPT ini kurang lebih untuk menjawab pertanyaan yang ada di PPT materi trajektori part 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang apa itu Renaissance. Renaissance adalah periode kebangkitan budaya, seni, dan intelektual di Eropa dari abad 14 hingga ke-17, yang berarti kelahiran kembali. Jadi, Renaissance itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah kelahiran kembali. Kelahiran kembali dari apa? Dari budaya klasik. Periode ini menjadi jembatan antara abad pertengahan dan sejarah modern. Ditandai dengan munculnya humanisme, penemuan kembali filsafat Yunani dan Romawi kuno, serta kemajuan dalam seni, sains, dan sastra. Renaissance bermula di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Jadi Renaissance ini ketika manusia di daratan Eropa sudah melepaskan diri mereka dari dogma agama yang waktu itu sudah didominasi oleh gereja dan mulai menempatkan logika berpikir mereka kepada arah humanisme dan rasionalitas, di mana humanisme adalah menempatkan manusia sebagai inti dari dunia, yang mana sebelumnya adalah teosentrisme, di mana menempatkan Tuhan sebagai pusat dari dunia. Oke, selanjutnya, apa sih dampak pada kebudayaan global dari Renaissance sendiri? Untuk dampaknya sendiri ini banyak banget ya, apalagi dalam global ini. Pertama itu adalah lahirnya sains modern. Sains modern seperti metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan hal lainnya adalah bukti dari dampak Renaissance tersendiri ini. Lalu dari sains modern itu juga lahirlah teknologi modern, revolusi industri, kemajuan kesehatan, perkembangan pendidikan. Semua itu berawal dari Renaissance, di mana manusia mulai menempatkan pikiran mereka dari kepada rasionalitas dan humanisme, dan melepaskan diri dari dogma agama yang didominasi oleh gereja. Semua negara modern sekarang memakai logika yang lahir pada Renaissance ini, dari perkembangan ilmu filsafat, filsafat, sastra, seni, dan lainnya yang mulai muncul dan lahir kembali pada zaman Renaissance. Lalu kedua ada humanisme dan cara berpikir baru. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Renaissance adalah kelahiran kembali di mana manusia melepaskan diri mereka dari dogma agama dan mulai membangkitkan kembali, melahirkan kembali literatur Romawi kuno seperti filsuf Aristoteles, dan mereka pada masa itu mulai mengembangkan pikiran humanisme di mana manusia adalah inti dari dunia, manusia ada inti dari alam semesta. Manusia sebagai pusat tidak lagi dogma agama, seperti teosentrisme yang sudah saya singgung di awal. Pendidikan menjadi lebih rasional. Rasional itu karena dari pemikiran awalnya pada Renaissance yang rasionalitas itu menyebabkan pendidikan jadi lebih rasional, munculnya hak asasi manusia, perkembangan seni yang menitik beratkan emosi dan individualitas, serta kebebasan berpikir, di mana manusia sudah lepas dari dogma agama dari kekangan gereja dan mulai mengembangkan kebebasan berpikir mereka sehingga lahirlah cabang-cabang ilmu pengetahuan baru dan fondasi pemikiran selanjutnya. Lalu ada perubahan seni dan estetika. Renaissance merubah seni dari simbol religius yang awalnya hanya dari gereja-gereja tersebut menjadi representasi manusia, perspektif realistis, anatomi tubuh, dan eksplorasi kreatif individu. Seperti tokoh yang dominan pada perkembangan seni adalah bisa kita ketahui Leonardo da Vinci yang dimana dia menggambar anatomi tubuh Mona Lisa dan menggambar konsep-konsep cara kerja mesin yang mana pada waktu itu sangat revolusioner ya. Lalu selanjutnya ada revolusi dalam ilmu pengetahuan. Nah, jadi revolusi dalam ilmu pengetahuan ini menjadi semakin pesat pada era Renaissance ini karena munculnya teknologi mesin cetak. Di mana mesin cetak ini sangat membantu penyebaran ilmu-ilmu pengetahuan melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang menyebabkan globalisasi ilmu, literasi massal, dan revolusi sistem pendidikan. Lalu terakhir ada penjelajahan dunia dan kolonialisme. Kolonialisme. Pada waktu Renaissance ini, di mana Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel, sudah dikuasai oleh Sultan Al-Fatih, di mana dia menutup jalur perdagangan uh, Samudra Tengah, kalau tidak salah, yang di mana itu membuat para bangsa-bangsa Eropa seperti Portugal, Portugis, itu memaksa mereka untuk mencari rute lain, di mana itu rutenya untuk
cukup memutar dan membuat mereka semakin memacu kemampuan mereka, kognitif mereka untuk mengembangkan teknologi pelayaran supaya dapat mendukung rute pelayaran yang jauh tersebut. Nah, dari pelayaran tersebut muncul juga penjelajahan baru ya, dunia-dunia baru, benua-benua baru, dan dari situ lahirlah kolonialisme dan juga bentuk-bentuk migrasi. Lalu, apa sih dampak Renaissance pada Indonesia? Renaissance memang terjadi pada Eropa dan di abad 14 sampai 17, di mana Indonesia mungkin pada waktu itu masih era-era kerajaan. Jika saya tebak mungkin sudah masuk transisi antara Hindu dan Buddha. Di mana sebenarnya Indonesia tidak merasakan langsung Renaissance, tetapi dampak dari Renaissance tersebut terasa dan tertanam secara tidak langsung, seperti bisa kita rasakan ya. Dampak Renaissance di Indonesia terbawa melalui praktik kolonialisme, pendidikan modern, dan dampak globalisasi. Seperti saya sudah singgung sebelumnya, di mana Renaissance berdampak pada penjelajahan dunia dan kolonialisme, di mana hal tersebut berdampak pada penyebaran pengaruh Renaissance ke Indonesia melalui kolonialisme, di mana Indonesia pernah didatangi dan menerima praktik kolonialisme dari Portugis, Belanda, Inggris, hingga Jepang, dan di mana mereka membawa nilai-nilai dari uh, Renaissance tersebut sebagai ilmu pengetahuan baru dan pemikiran baru ke Indonesia. Selain itu juga uh, dari dampak-dampak tersebut ya tidak secara langsung dibawa oleh kolonialisme, pendidikan modern dan globalisasi itu juga mempengaruhi pertama sistem pendidikan modern. Sekolah, universitas, kurikulum sains, dan cara berpikir rasional adalah warisan tidak langsung dari Renaissance. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang, seperti sistem-sistem pendidikan di Indonesia, seperti SMP, SD, SMA, dan bahkan universitas hingga perguruan tinggi, itu adalah dampak tidak langsung dari Renaissance, di mana waktu Renaissance itu berkembanglah universitas-universitas, perguruan tinggi yang menampung dan mewadahi pemikiran-pemikiran dan penelitian para tokoh-tokoh di waktu Renaissance tersebut. Lalu seni rupa, seperti yang kita sudah ketahui ya, pada seni rupa ini di Renaissance lebih menekankan kepada uh, realitas dan ekspresisme dari manusia. Yang mana seni rupa di Indonesia juga secara tidak langsung terpengaruh oleh paham seni Renaissance ya. Lalu rasionalitas dalam hukum dan birokrasi. Renaissance melahirkan konsep negara modern, modern state seperti dari konsep negara modern itu melahirkan rasionalisasi administrasi sistem hukum modern dan konsep kewarganegaraan yang berakar dari teoritis pada Renaissance. Lalu yang poin keempat dan terakhir ada modernitas dan individualisme. Modernitas dan individualisme ini adalah cara berpikir yang berkembang dan berasal dari Renaissance. Lalu ke poin terakhir, pertanyaan tadi, how can we see a trajectory in culture? Bagaimana kita bisa melihat trajectory dalam sebuah budaya? Jika kita mengambil contoh Renaissance ini, arah lintasan trajektori budaya, kita dapat melihatnya dengan mengamati dari mana dan kemana budaya bergerak dan berkembang. Melalui Renaissance, kita bisa melihat di mana awalnya otoritas dipegang oleh gereja, seiring waktu bergerak dan berkembang dari dominasi gereja berubah ke arah humanisme, di mana uh, manusia mulai lepas dari dominasi gereja, cengkraman gereja, merubah ke bagian individualisme seperti manusia-manusia tersebut, di mana manusia mempunyai kebebasan individu untuk berpikir, berkembang, dan menciptakan sesuatu yang baru. Di mana humanisme ini juga menempatkan manusia sebagai pusat dunia. Lalu melalui Renaissance juga kita sebenarnya sudah saya bilang sebelumnya ya, bisa kita lihat di mana otoritas dipegang oleh gereja awalnya bergerak menjadi ke arah humanisme. Begitu pula dalam seni sebagai simbol religius berkembang menjadi bentuk ekspresi manusia dan representasi realita. Bahkan dari dogma agama juga dari manusia yang awal terkena oleh dogma agama menjadi berubah menjadi cara pikir observasi mendalam dengan rasionalitas sebagai kunci dari kegiatan berpikir. Dampak dari Renaissance terus bergerak melalui kolonialisme hingga globalisasi yang terus menyebar dan menyesuaikan dengan institusi lokal hingga nilai-nilai tempat. Renaissance ini menjadi bukti bagaimana budaya bergerak melalui lintasan panjang, perubahan yang dituju oleh teknologi, interaksi manusia dengan lingkungan, hingga perubahan sosial.
Terima kasih. Itu adalah paparan saya atas tugas trajektori part 2, trajektori budaya part 2 dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pengetahuan budaya. Nah, daftar pustaka yang saya ambil, mostly saya mengambil untuk definisi umum dan pengetahuan umum tentang Renaissance dan dampaknya. Itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.